Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar Matematika Umum kelas 11 semester 2 bersama saya Kartia SPD dengan materi limit fungsi aljabar, yaitu menentukan limit fungsi dengan memfaktorkan dan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan, karena di materi sebelumnya sudah dibahas tentang dengan cara substitusi. Sekarang kita lanjut memfaktorkan. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Diketahui limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang x kurang 2. Limit ini jika kita substitusi langsung nilai x sama dengan 2 ke fungsinya, maka diperoleh 0 per 0, maka ini bukan merupakan penyelesaian sehingga fungsi ini harus difaktorkan sehingga diperoleh limit x mendekati 2, x kurang 3 dikali x kurang 2 per x tambah 1 dikali x kurang 2. Yang ini hasil pemfaktoran dari yang ini. Kemudian yang ini x tambah 1 kali x kurang 2 hasil pemfaktoran dari x kuadrat dikurang x kurang 2. Di sini ternyata ada nilainya yang sama yang ini, maka kita coret nilainya 1 sehingga tersisa limit x mendekati 2 x kurang 3 per x tambah 1. Nilai x sama setelah ini kita substitusi nilai x sama dengan 2 ke fungsi yang ini, x kurang 3 per x tambah 1, maka diperoleh 2 kurang 3 per 2 tambah 1 sama dengan minus 1/3. Sehingga nilai limit x mendekati 2x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat dikurang x kurang 2 sama dengan minus 1/3. Contoh soal berikutnya, yaitu limit x mendekati minus 2, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x pangkat 3 dikurang 4x. Jika nilai x min 2 ini langsung disubstitusi ke fungsinya, maka diperoleh 0 per 0, sehingga dia bukan merupakan penyelesaian. Lalu, maka kita harus faktorkan fungsi yang ini. Maka diperoleh limit x mendekati minus 2, yaitu x tambah 3 dikali x tambah 2 per x dikali x kuadrat dikurang 4. Ini ya hasil pemfaktoran dari yang ini. Kemudian yang ini x kuadrat dikurang 4 masih bisa difaktorkan, yaitu x kurang 2 dikali x tambah 2. Sehingga di sini ternyata ada nilainya yang sama, maka kita coret yang ini x tambah 2 dengan x tambah 2. Sehingga limit x mendekati minus 2 sama dengan x tambah 3 per x dikali x kurang 2. Lalu nilai x sama dengan min 2 ini kita substitusi ke fungsi yang x tambah 3 per x dikali x kurang 2 diperoleh minus 2 tambah 3 per minus 2 dikali minus 2 kurang 2. Minus 2 kurang 2 itu nilainya minus 4. Minus 4 kali minus 2 sama dengan 8. Sedangkan minus 2 tambah 1 nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah 1/8. Sehingga nilai limit dari x kuadrat nilai limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x pangkat 3 dikurang 4x adalah 1/8. Oke, contoh soal berikutnya, yaitu limit x mendekati 3, x kuadrat dikurang 9 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Jika ini nilai 3 disubstitusi ke fungsi ini, maka diperoleh nilai 0 per 0, maka ini bukanlah penyelesaian sehingga kita faktorkan fungsi ini, sehingga dimana x kuadrat dikurang 9 itu pemfaktorannya adalah x kurang 3 dikali x tambah 3, sedangkan x kuadrat dikurang 5x tambah 6 pemfaktorannya adalah x kurang 3 dikali x kurang 2. Dan ternyata nilainya ini sama, maka kita coret. Maka limit x mendekati 3 sama dengan x tambah 3 per x kurang 2. Setelah itu nilai x sama dengan 3 ini kita substitusi ke fungsi ini, maka diperoleh 3 ditambah 3 per 3 kurang 2. 3 tambah 3 itu 6
3 kurang 2 itu 1, berarti nilainya adalah 6 karena 6 per 1. Oke, selanjutnya yang berikutnya yaitu menentukan limit fungsi aljabar dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Dikatakan limit x mendekati 3, 2 dikurang akar x tambah 1 per x kurang 3. Jika nilai x sama dengan 3 ini kita substitusi langsung ke fungsi ini, maka dia diperoleh 0 per 0. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengalihkannya dengan sekawannya. Kenapa dikalikan dengan sekawan? Karena ini ada bentuk akar. Ya. Jadi jika soalnya ada bentuk akar, kita kalikan dengan bentuk sekawannya jika setelah disubstitusi menghasilkan 0 per 0. Oke, silakan perhatikan. Ini, maka limit x mendekati 3, 2 dikurang akar x tambah 1 per x kurang 3. Terus kesekawannya yang mana yang kita kalikan? Yang sekawannya yang ini. 2 dikurang akar x tambah 1, berarti dikalikan dengan sekawannya, berarti sekawannya yang ini adalah 2 ditambah akar x tambah 1. Dikalikan untuk penyebut dan pembilang dan penyebutnya. Ya. Kemudian bentuk yang ini, bentuknya sama dengan yang ini. Jadi A kurang B dikali A tambah B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bentuknya sama kan, angkanya sama, ini 2, di sini 2, di sini akar X tambah 1, di sini juga akar X tambah 1. Yang membedakan cuma di sini plus dan di sini minus dan di sini plus. Itu yang membedakan sehingga dia bentuknya sama dengan ini. Maka bentuk ini bisa ditulis seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Di mana A-nya adalah yang ini, 2-nya. Ini A-nya dan ini adalah B-nya. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Limit X mendekati 3, itu 2 kuadrat dikurang akar X tambah 1 berpangkat 2 per, ini kita kalikan saja langsung, yaitu X kurang 3 dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Ini kita selesaikan, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 dikurang. Ini kalau dipangkat 2 kan bentuk akarnya, berarti kita hapus ini. Maka diperoleh 4 dikurang X tambah 1. Tanda kurungnya jangan dihapus dulu ya, jangan dihilangkan dulu. Karena ini berpengaruh, dia masih ada dalam tanda kurungnya, berarti ini ya. Ini lalu kita kalikan, minus kali plus hasilnya minus, minus kali plus hasilnya minus, diperoleh seperti ini. 4 dikurang X dikurang 1 per X kurang 3 dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Dimana 4 dan 1 ini sejenis, berarti bisa dikurangkan, bisa diselesaikan, berarti 4 kurang 1 hasilnya 3. Berarti 3 dikurang X. Ini untuk lebih sederhananya, bentuk yang ini 3 dikurang X, kita bisa tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Supaya lebih memudahkan lagi perhitungan. Yaitu dengan cara dikali minus 1 ya, berarti minus kali X kurang 3. Ini nilainya sama ya dengan yang ini, minus kali X minus X. Ini ya. Minus kali X itu hasilnya minus X, minus kali minus 3 hasilnya plus. Jadi dalam matematika merubah bentuk tidak ada masalah selama tidak merubah nilai. Ya. Yang penting nilainya tetap sama. Maka tidak ada masalah. Ini ternyata sama, maka ini kita bisa coret karena dia sama ya. X kurang 3 per X kurang 3 itu nilainya 1. Sehingga di sini 1. Berarti limit X mendekati 3 sama dengan minus limit X mendekati 3 minus 1 per 2 ditambah akar X tambah 1. Ini kita substitusi nilai
3-nya ini ke fungsi diperoleh minus 1 per 2 ditambah, ini X-nya diganti dengan 3, 3 tambah 1. Akar 3 tambah 1 itu sama dengan akar 4, berarti akar 4 itu 2. 2 ditambah 2, 4, sehingga minus 4. Jadi nilai limit X mendekati 3, 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3 itu nilainya adalah minus 1/4. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya, yaitu limit X mendekati minus 2, 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat ditambah 5. Itu ya. Ini jika kita substitusi langsung minus 2-nya ke fungsi diperoleh 0 per 0. Berarti kita harus, ini kita kalikan sekawan atau faktorkan. Lihat, di sini ada bentuk akar. Di soalnya ya, fungsinya ada bentuk akar. Maka kalau ada bentuk akar, kita kalikan dengan sekawannya. Ini ya, berarti sekawannya yang ini. Kita kalikan dengan sekawannya yang ini. Berarti karena di sini minus, berarti kali dengan plus. 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Bentuk yang ini, mana? Yang ini, tunggu dulu, saya hapus dulu ininya. Jadi bentuk yang ini dengan yang ini kalau dikalikan itu sama dengan bentuk seperti ini. Karena angkanya sama ya, cuma yang membedakan tanda operasinya ada kurang, di sini plus. Berarti dia bentuknya sama seperti ini, A kurang B kali A tambah B. Maka bentuk ini bisa dituliskan ke dalam ke bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, di mana A-nya 3, B-nya adalah akar X kuadrat ditambah 5. Maka bisa dituliskan seperti ini. Ini yang pembelanya tetap ditulis 4 dikurang X kuadrat dikali 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5 per, ini tadi A-nya berarti 3 pangkat 2 dikurang, ini B-nya akar X kuadrat ditambah 5 pangkat 2. Maka karena ini pangkat 2, maka ini otomatis ini dihapus ya, diperoleh limit X mendekati minus 2 itu sama 4 dikurang X kuadrat dikali 3 ditambah X kuadrat ditambah 5 per 9, ini 3 pangkat 2 9 dikurang ini ya tadi dicari, berarti X kuadrat ditambah 5. Ingat tanda kurungnya jangan dihapus dulu karena itu berpengaruh, sehingga diperoleh 4 dikurang X pangkat 2 dikali 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5, ini 9 minus kali X kuadrat itu minus X kuadrat, minus dikali plus 5 itu minus. Ini ternyata 9 dengan 5 sejenis, maka bisa dikurangkan menjadi 4 dikurang X kuadrat per dikali 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5 per 4 dikurang X kuadrat. Dari sini tadi ya, 4-nya didapat dari sini, 9 dikurang 5, 4. Ternyata ini sama. Berarti kita bisa coret yang ini. Ini nilainya sama, berarti 1. Sehingga limit X mendekati minus 2, 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Nah, dari sini baru kita gunakan substitusi. Kita substitusi min 2 ini ke fungsi, maka diperoleh 3 ditambah akar minus 2 pangkat 2 ditambah 5. Minus 2 pangkat 2 itu 4, berarti 3 ditambah akar 4 tambah 5. Akar 4 tambah 5 itu 9, berarti akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3, berarti 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Sehingga nilai limit X mendekati minus 2, 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat ditambah 5 adalah 6. Oke, untuk kali ini materinya cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.